Selamat pagi, selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semuanya. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilakan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 8 Desember 2024. Persidangan Majelis bulan Desember. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Sakramen Baptis Anak. Majelis GKJ Joglo akan kembali menyelenggarakan Baptis Anak dalam ibadah Natal 25 Desember 2024 pukul 08.00 WIB. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau majelis wilayahnya masing-masing. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Alfeus Adi Saputra, warga GKJ Joglo wilayah 4B, putra dari Bapak Subandi Thomas dan Ibu Siswatini, dengan Saudari Lela Marliana, warga GKJ Joglo wilayah 4B, putri dari almarhum Bapak Feredi Harnanto dan Ibu Nina. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan oleh Pendeta Maria Sri Hartati pada hari Sabtu 14 Desember 2024
pukul 10.00 WIB di GKJ Joglo. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari GKJ Tanon atas diri Bapak Bernardus Adi Nugroho, Ibu Veronica Gultom, anak Maxwell Morasike Nugroho yang beralamat di Palem Ganda Asri 3, Karangtengah. Masuk dalam wilayah 4B dengan pelayanan majelis Penatua Sigit Purwanto dan Diaken Arisanti Setianingtyas. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilahkan berdiri. Tim pengadaan AC. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 sebesar Rp196.960.536. Mulai hari ini, Minggu 8 Desember 2024, tim pengadaan AC melakukan uji coba penggunaan AC di kedua jam ibadah, yaitu pagi dan sore. Mohon kerjasama dari warga jemaat terkait dengan optimalisasi kapasitas tempat duduk. Dalam masa uji coba, jalan masuk dan keluar akan disediakan di 4 titik, 2 titik di sisi kanan, 2 titik di sisi kiri, dan tersedia di bagian depan dan belakang. Kami juga menginformasikan bahwa tahap pengerjaan pemasangan AC telah memasuki tahap akhir dari rencana kerja yang ada, yakni pemasangan sliding door di 4 titik pintu masuk ruang ibadah GKJ Joglo. Oleh karena itu, kami masih mengundang partisipasi warga jemaat dalam persembahan pengadaan AC di tahap akhir ini. Mohon doa dan dukungannya sehingga seluruh proses pendanaan pengadaan AC dapat berjalan dengan lancar. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lainnya dapat dilihat selengkapnya dalam pewarta cetak ataupun digital yang telah diberikan kepada jemaat. Umat yang terkasih, menyambut Kristus yang hadir merupakan olah batin dan kerohanian setiap orang percaya. Hal tersebut menghadirkan perubahan dan pertobatan pada kehidupan segenap orang percaya. Maka dari itu, mari kita menantikan kedatangannya dengan penuh kewaspadaan. Ibadah minggu ini mengangkat tema Tuhan sudah dekat, yang berdasar atas Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 dan Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko dari GKI Bintaro, Jakarta. Marilah kita memulai ibadah ini dengan berdiri, serta menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait 1 sampai 3, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, pura dan
Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengingat perintah Allah untuk mengasihi sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudaraku, marilah kita membaca bersama-sama perintah tersebut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, marilah kita mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan di dalam doa pribadi yang kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Marilah kita mengungkapkan penyesalan dosa kita dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 41 bait pertama dan kedua. Ku datang kepadamu.
kun domba Allah. Mohon pengasihan anak domba Allah atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Bagi setiap orang yang bersedia menyesali dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah. Kita akan mendengar berita anugerah melalui pembacaan Roma 5 ayat 15 yang demikian bunyinya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan sudah dekat. Ia menantikan kita untuk hidup kudus dalam firman-Nya. Marilah kita menyalakan lilin Advent yang kedua sebagai simbol terang Kristus yang semakin dekat itu. Nyala api lilin ini sekaligus menjadi tanda kita memasuki Advent kedua. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 84, bait yang pertama dan kedua, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah rah batinku, seluruh
Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, mendapatkan perintah serta kehendak-Mu. Sempurnakan apa yang kami akan dengar, karena hamba-Mu ini Tuhan, penuh dengan keterbatasan. Engkaulah yang berbicara, Engkaulah sendiri yang berfirman, dan jangan saja buat kami mengerti serta memahaminya. Namun yang lebih penting adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Beritakanlah Tuhan, kami sambut dalam sukacita. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita buka bersama-sama Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan membaca dalam versi terjemahan baru 2. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti mempersembahkan seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, dan saya akan bacakan sebagian dari perikop tersebut, yaitu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru 2. Di bawah judul perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Liturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat
keselamatan dari Allah. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Terus kita galang dana nih, nanti dananya buat baksos atau aksi kasih kemana gitu Kak? Mungkin Pak Marjo punya ide lagi. Di ujung komplek ini dekat rumah saya itu ada rumah tempat belajar anak-anak kurang mampu. Cocok nih buat ngumpulin dananya, cocok buat bendahara. Gimana Pak Gondo? Aman ya? Saya Ush, ready terus. mantap nih. Tagihan pinjaman Anda yang berjumlah 3.998.000 rupiah sudah melewati jatuh tempo. Gimana ya biar nggak diteleponin pinjol nih? Oh iya, kan dana basos udah lumayan nih. Saya pakai aja dulu nih. Demi membayar cicilan pinjol dan mengganti uang baksos yang sudah dipakainya, Pak Gondo pun rela cari kerja apapun demi mendapatkan cuan tambahan. Selain kecapean cari kerjaan sampingan, Pak Gondo juga ketakutan gara-gara belum bisa mengembalikan uang baksos yang dipakainya. Akhirnya, Pak Gondo pun bolos latihan pingpong. Payah. Gak ada Pak Gondo, gak ada lawan. Jadi saya kurang semangat jadinya. Tumben nih Pak Gondo gak ikut latihan. Kemana dia? Iya nih. Wah. Harusnya kan kita ngomongin soal kompetisi pingpong untuk acara Natal kita. Payah nih Pak Gondo nggak datang nih. Iya. Halo Bapak-Bapak. Halo. Nah, Bu itu Gondo. Bu Gondo. Wah, habis latihan pingpong nih. Lah ini Bu Iya, iya. Gondo. Oh, kemana Pak Gondo Bu? Saya itu mau rapat ke Spel. Kan sebentar lagi acara tali kasih. Orang kaya saya harus repot, harus sibuk menyiapkan acara tersebut untuk membantu anak-anak asuh saya. Gimana sih nih Bu Gondo nggak nyambung. Pak Yanto nanya apa, Bu Gondo nanya jawabnya apa. Aduh, gimana sih? Loh, emang nanya apa ya Pak ya? Lah Bu, dari tadi tuh Pak Yanto nanyain, Pak Gondo kemana? Kok nggak latihan pingpong? Bapak jangan deket-deket dong.
Oh, nanyain Pak Gondo. Iya, toh. iya, dari tadi. Kirain nanyain saya, Pak. Lah, pagi-pagi tadi itu dia udah ngacir loh, pakai pakaian olahraga. Kirain mau latihan pingpong. Kemana ya dia? Noni, papimu kemana? Ya nggak tahu Mami, kok nanya aku sih? Lah, minta tolong Bu Gondo, nanti kalau sampai rumah, ini pesen nih dari teman-teman pingpong, menanyain laporan pengumpulan dana baksos dapat berapa, dan Bu Gondo emang nyumbang buat baksos? Kok pakai nanya toh? Ya pasti sudah dong Pak, keluarga Sugondo gitu loh. Ya pasti nyumbang toh Pak. Apalagi nih, saya ini mau rapat untuk persiapan acara tali kasih, rapat sama tim Kespel Pak. Acaranya itu minggu depan. Acaranya itu untuk anak-anak asuh dan anak-anak diakonia. Pak Yanto punya anak asuh enggak? Enggak punya, emang bisa Bu? Ya bisa dong. Nih bapak-bapak, gereja kita itu membantu anak-anak yang kekurangan untuk bisa sekolah, salah satunya. Dan jemaat juga bisa turut serta menjadi orang tua asuh. Waduh, saya baru tahu tuh Bu Gondo, emang bisa? Loh, Bapak baru tahu ya? Ayo, kalau Bapak mau bantu, nanti saya kenalin ke Pak Sarno, ketua Kespel kita. Ngomong-ngomong, anak asuh saya itu yang diurusi tim Kespel ada banyak loh Pak. Ada 20 anak, banyak kan? Banyak. Berkat saya banyak anak-anak yang terbantu loh Pak. Ih, Mami kok sombong banget sih? Jangan gitu dong. Nih, dengerin ya. Mami kalau mau bantu orang itu nggak usah dibilang kemana-mana. Malu tau Mi. Noni, gimana sih? Bukannya bangga sama papi maminya? Tahu nggak? Berkat papi mami, banyak anak-anak yang kurang mampu bisa sekolah loh, Ni. Wah, berarti Pak Gondo dan Bu Gondo itu nyumbang banyak dia untuk acara baksos kita di Siwali ya. Wah, mantap Bu itu Bu. Ya deh bapak-bapak, saya sama Noni pamit dulu ya. Oh iya. Sudah ditunggu tuh rapat sama Pak Sarno. Jangan lupa pesen buat tadi pesanan. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Mari. Mari Bu Gondo, mari. Wah, gimana nih? Kita coba telepon Pak. Telepon Pak. Wah, nggak diangkat nih. Coba lagi Pak, sampai diangkat Pak. Halo, Pak Gondo. Halo, ya Pak Yanto. Gimana Pak Yanto? Waduh, Pak Gondo akhirnya diangkat juga. Kemana toh Pak? Kok nggak latihan pingpong? Oh, ini Pak, saya. Halo. Kok putus-putus sih? Pak Gondo. Halo. Halo Pak Yanto. Iya Pak Yanto. Gini Pak Yanto, saya hari ini lagi nggak enak badan Pak. Makanya saya nggak bisa ikut latihan pingpong tadi tuh. Oh, Pak Gondo lagi sakit toh? Oh ya Pak Gondo, ini saya mau nanya ini gimana nih laporan baksosnya Pak? Sudah berapa ini saldo baksos kita? Oh, soal itu toh Pak. Waduh, maaf Pak Yanto, saya belum sempat buat ya. Tapi tenang Pak Yanto, bakalan saya buat kok nanti. Nanti kalau udah saya bikin, saya pasti laporan ke Pak Yanto. Oke, aman Pak Yanto. Oh, kalau begitu kami tunggu ya Pak. Iya Pak Yanto, aman semuanya Pak Yanto. Oke Pak Gondo, terima kasih ya. Yo Pak Yanto, terima kasih.
laporan. Waduh, Belum siapin mana? laporan ini lagi disusun. Waduh. Ya Jadi, udah. Udah, ya kita tunggu kita aja pulang nanti aja. laporannya ya. Di rumah. Ya. Kita pulang yuk. Kita pulang aja kalau gitu. Kita ngopi-ngopi dulu. Ya, Yuk, boleh ya. ngopi-ngopi dulu. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku sudah berdosa ya Tuhan. Bagaimana caraku bisa mengganti uang baksos yang telah kupakai? Gimana ini Tuhan? Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan merayakan kelahiran-Mu. Tapi persoalanku semakin banyak. Engkau semakin dekat, tapi aku semakin jauh dari-Mu. Aku memang penuh dosa ya Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu, saudara. Ini udah sekelas sinetron kalau ini, saudara nih. Wah, keren banget, tim kreatifnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kabar hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Saya mesti berkenalan dulu, Bapak Ibu, saudara, karena inilah pertama kali saya memberikan pelayanan firman di gereja, saudara. Nama saya Nugroho Yudi Rumpoko. Saya bergereja di GKI Bintaro Jakarta yang ada di Depsos. Kalau ke gereja ini sudah beberapa kali karena masa kecil saya ada di pojok sana. Saya ini adiknya Bu Gondo tadi, saudara. Iya, saya ini adiknya Pak Thomas. Mana Pak Thomas ya? Oh, ada di sana. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian. Senang rasanya bisa memberitakan firman Tuhan di gereja, saudara-saudara. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan sudah dekat. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ayat nas yang saya pilih adalah dari Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan kembali untuk kita sekalian. Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini adalah kutipan dari kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Dan Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 ini konteksnya adalah berisi ayat yang ingin memberikan penghiburan, penguatan kepada orang Israel di pembuangan Babel, saudara. Dan ketika itu mereka diperbudak oleh Raja Nebukadnezar II. Dan ini adalah raja yang paling terkenal di saat itu di Kekaisaran Babilonia. Dan sekarang ada di sekitar Irak, saudara. Dan ia berkuasa antara tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Jadi kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, orang Israel ini perlu dikuatkan. Perlu dihibur. Karena kalau enggak hancur mental mereka, saudara. Hancur pengharapan mereka. Karena dibiarkan sebagai budak di negeri orang. Mereka harus terus diingatkan, dinasehati, diberi semangat, dimotivasi agar mereka punya pengharapan di mana masa-masa sulit yang sedang mereka alami akan segera berlalu. Mereka bisa kembali
ke negeri mereka sebagai orang merdeka dan kemudian melanjutkan hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa hasilnya dengan nasihat-nasihat itu? Saudara, karena ucapan penghiburan itu datangnya dari Tuhan sendiri lewat nabinya, bukan sembarangan penghiburan, bukan sembarangan kata-kata motivasi, maka benar-benar membuat hidup orang Israel sanggup bertahan sampai dimerdekakan oleh Tuhan dan keluar dari perbudakan di Babel. Tidak terlalu lama saudara, karena 70 tahun, tidak ketika mereka seperti di Mesir. Dan mereka betul-betul kembali ke negerinya, lalu recovery, kemudian mereka menata hidup semakin kuat, mulai membangun kembali, dan akhirnya hidup normal kembali sebagai orang merdeka. Nah saudara, ayat nas tadi yang ada di dalam Yesaya, yang ada di dalam Lukas adalah ayat yang penting dan berdampak. Karena di-highlight sendiri oleh Tuhan Yesus, dikutip sendiri oleh Tuhan Yesus, dibaca ulang oleh Tuhan Yesus, dan berabad-abad terus dibacakan, terus diperdengarkan hingga hari ini. Hari ini, setelah abad ke-6 sebelum Masehi, dan sekarang kita mendengar ayat yang sama, perikop yang sama, ayat yang penting, ayat yang berdampak. Nah lalu pentingnya apa buat kita saat ini saudara? Manfaatnya apa buat kita di zaman sekarang? Pertama saudara, ayat tersebut sering dikaitkan dengan Minggu Advent. Dia selalu masuk dalam jajaran pembacaan minggu-minggu Advent, saudara. Dan ayat itu mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan kembali. Mengapa kita perlu diingatkan, saudara? Sebab kedatangan Tuhan kembali adalah satu momen yang Yesus sendiri katakan. Dengan jelas dia katakan, berulang-ulang dia katakan, berjaga-jagalah, berdoalah, sebab aku akan datang kembali. Sebab Tuhan akan datang kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, yang sering jadi masalah adalah Minggu Advent itu dekat dengan Natal. Ya, Minggu Advent dekat dengan Natal. Dan jujur saudara, saya kalau sudah bulan Oktober, sudah bulan November, pikiran saya Natal sudah dekat. Ya, kalau sudah ber gitu, pikiran saya Natal sudah dekat. Memang tidak salah saudara merayakan Natal. Tidak salah. Di GKI Bintaro pun pohon Natalnya juga sudah berdiri di gedung gereja. Sekali lagi tidak salah. Seperti biasa berulang-ulang bertahun-tahun, Desember datang maka Natal datang. Jadi seakan-akan saudara, Natal atau memperingati kedatangan Tuhan yang dahulu, yang utama, seakan-akan seperti itu. Sekali lagi tidak salah, namun saudara mesti diingat, Advent atau kedatangan mengingatkan janji Yesus sendiri bahwa dia akan datang kembali. Datang kembali bukan sebagai bayi mungil lagi, tapi datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Saudara, kedatangannya sering kita kenal dengan istilah parusia. Saudara pernah mendengar istilah itu? Parusia. Dan kita semuanya ingat, parusia adalah akhir zaman. Parusia adalah kiamat.
di mana semua akan berakhir. Tapi ada yang disebut dengan memento mori, hari kematian. Pernah dengar ya saudara istilah itu? Memento mori. Ada kiamat kecil, yaitu kematian kita masing-masing. Kiamat kecil yang bisa kapan saja akan terjadi. Dan tidak selalu yang tua dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menghayati betapa hidup ini sangat singkat. Itu pada saat saya kelas 1 SMA dan layat teman SD yang meninggal karena tabrakan, saudara. Ya, di sana saya berpikir hidup ini kok singkat banget ya. Saya kelas 1 SMA, teman SD saya itu meninggal karena tabrakan. Dan di sana membuat saya terus berpikir bahwa hidup ini, waktu ini bisa sangat singkat. Bahkan singkat banget. Maka bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Saudara, memang khotbah ini enggak ngenakin. Karena dekat-dekat Natal, bicara siap-siap dipanggil Tuhan. Tapi ya itulah Advent dan Natal. Itulah Advent dan Natal. Maka berjaga-jagalah, bersiaplah, dan berdoalah. Apa manfaat yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang kedua, di dalam bacaan kita tadi, di dalam ayat nasnya, yaitu ayat yang keempat, ditunjukkan satu tempat. Suara itu berseru-seru di mana, saudara? Padang gurun. Ayat 4 dikatakan berseru-seru di padang gurun. Saudara, ketika saya perjalanan dari Mesir menuju Israel dan lewat jalan darat, naik bus, saudara, dan saya melewati apa yang namanya padang gurun itu. Padang gurun yang berabad-abad hampir tidak berubah. Hanya sekarang ada jalan aspal yang bisa dilewati mobil. Dari zamannya Musa menuju ke tanah perjanjian, ya lewatnya padang gurun itu. Ya. Kemudian ketika Maria dan Yusuf mengungsi ke Mesir, lewatnya ya padang gurun itu. Juga ketika Daud merenungkan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman yang dimaksud adalah ya padang gurun itu, saudara. Jadi sampai hari ini ada. Dan sekali lagi tidak banyak berubah. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Mesir sendiri memilih untuk tidak melakukan perjalanan di malam hari. Semodern ini loh, saudara. Tidak berani mereka melakukan perjalanan di malam hari jika ada masalah repot. Karena saudara, kalau siang panasnya menyengat. Kalau malam di bulan-bulan tertentu itu dinginnya sangat menggigit. Yang pasti saudara, sepi. Dan yang pasti di padang gurun itu masih banyak rampok, saudara. Dan kalau kita dirampok enggak ada ampun. Potong, buang ke pasir. Nah itulah makanya padang gurun itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Gambaran keadaan yang buruk. Jauh dari nyaman, aman, tempat yang tidak dikehendaki. Namun saudara, di sanalah harus disuarakan akan kedatangan Tuhan. Jangan ditunggu, saudara, di pegunungan yang sejuk. Jangan tunggu di padang rumput yang hijau. Jangan nunggu di perkebunan buah. Bukan itu, saudara. Tapi firman Tuhan yang kita dengar tadi, tidak ada waktu lagi untuk kenyamanan, untuk keamanan. Maka serukan sekarang. Dimanapun itu, saudara.
sekalipun di padang gurun, tempat kejahatan berpusat, tempat orang-orang yang memusuhi Tuhan, tempat di mana tidak ada kebenaran. Saudara, dan jangan lupa, padang gurun itu adalah juga bermakna keadaan diri kita sendiri yang jauh dari sempurna. Keadaan se-ekstrim apapun saudara, seburuk apapun saudara, itu adalah sasaran terbaik untuk diperdengarkan pesan kedatangannya. Seperti fragmen yang kita saksikan tadi ya. Pak Gondo pada akhirnya menyadari dirinya begitu tercela, nilep uang baksos. Itu kalau ditangkap KPK saudara, hukumannya apa saudara? Hukuman mati. Nilep dana baksos. Untung Pak Gondo menyadari saudara. Untung Pak Gondo tahu betul dirinya adalah padang gurun. Tempat yang tidak pantas. Tempat yang jauh dari aman dan nyaman. Tapi se-ekstrim apapun keadaan Pak Gondo, dia pas, tepat untuk mendengar bahwa Tuhan sudah dekat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, cara memperdengarkannya tadi ditulis istilah berseru-seru. Suara berseru-seru di padang gurun. Berseru-seru, apa maknanya saudara? Bersungguh-sungguh. Berseru-seru itu meminta perhatian. Berseru-seru itu peringatan keras untuk diindahkan. Halo, tolong disimak ya. Kira-kira seperti itu saudara. Nah dari istilah berseru-seru ini kemudian muncul makna penting yang ketiga. Muncul peringatan penting yang ketiga. Apa itu saudara? Mempersiapkan kedatangan Tuhan pasti bukan pekerjaan mudah. Gambaran tentang lembah yang ditimbun, gunung dan bukit yang diratakan, jalan berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, itu pasti tidak mudah, saudara. Bayangkan jalan tol Jakarta-Bandung, mari kita membayangkannya, saudara. Atau jalan tol Cipularang, gitu ya, saudara ya, jalan tol Cipularang. Saudara, bagaimana agar jalan tol itu nyaman dilalui? Jalan tol Cipularang itu, saudara. Bagaimana itu nyaman dilalui? Saudara, ada 6 jembatan dibangun sepanjang tol Cipularang itu, saudara. Dan salah satunya adalah jembatan Cipada. Itu panjang sekali, saudara. 720 meter di kilometer 112. Jembatan itu sangat panjang di atas jurang yang sangat dalam. Tapi saudara, jembatan Cipada itu yang terpanjang. Tapi ada jembatan yang kakinya sangat panjang, sangat dalam. Dan itu rekor itu dipegang oleh jembatan Cikupang, saudara. Dalamnya kira-kira 100 meter di bawah jurang itu. Saudara, luar biasa. Jadi jalan tol yang nampak rata dan nyaman kita lalui itu ternyata bukan jalan tol yang mudah dibangun, saudara. Butuh waktu kira-kira 3 tahun. Dan tahukah saudara berapa biayanya? 2.000 triliun lebih. Astaga, mahal sekali saudara. Padahal panjangnya hanya kira-kira 57 kilometer saja. Mari kita membayangkan. Ya, jurang, gunung, ada jalan tol. Dan saudara mungkin pernah melewatinya,
nyaman. Kalaupun ada tanjakan ya tidak terlalu tajam. Kalaupun ada turunan ya tidak terlalu curam. Tapi tahukah saudara, itu semua sulit diwujudkan. Lama, biayanya besar, dan melibatkan para insinyur yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, sama dengan tol Cipularang yang akhirnya diwujudkan, maka walau berliku sedemikian rupa, pasti Tuhan datang. Pasti Tuhan datang. Kapan? Itu bukan pertanyaan yang relevan, saudara. Sebab datangnya seperti pencuri. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Bagian kita adalah mempersiapkannya. Bukan tanya kapan waktunya. Bukan cari tahu kapan waktunya. Kita tidak perlu melakukan apa yang beberapa tahun lalu pendeta Sibuea dan anggota jemaatnya di Bandung yakin tanggalnya Tuhan datang, lalu mereka kumpul di satu tempat. Dan apakah Tuhan datang? Satpol PP yang datang, saudara. Sehingga mereka dibubarkan. Memang itu bukan bagian kita. Kapan Tuhan datang itu bukan bagian kita. Intinya dia akan datang. Nah saudara, daripada diremehkan, diabaikan dan tiba-tiba datang ya. Lebih baik kita siap-siap. Lebih baik kita waspada. Pasti di antara saudara kan tidak suka jadi korban pencurian, betul? Nggak suka kan? Dan itu membuat saudara-saudara siaga. Misalkan pasang CCTV, atau pelihara anjing misalkan saudara. Atau menggiatkan jaga malam. Atau beberapa kompleks ya keluar tambah biaya untuk mengaktifkan, untuk membayar satpam, malam lebih banyak yang jaga misalkan. Kenapa itu kita lakukan saudara? Karena kita tahu pencuri datang tanggal sekian, jam sekian, enggak tahu saudara? Enggak. Tetapi kita waspada. Satu saat maling datang, pencuri datang, kita tetap tidur dengan tenang. Saudara, mari coba kita perhatikan apa yang ada di benak orang yang tidak mau menjadi korban pencuri itu. Sekali lagi saudara, mari kita perhatikan. Apakah mereka sudah tahu kapan pencuri akan datang? Oh malam ini. Lalu cepat-cepat pasang CCTV, lalu beli anjing yang menakutkan. Lalu satpam ditambah. Kan enggak gitu saudara. Kan enggak gitu. Atau saudara, mari kita coba pahami orang-orang yang melakukan itu. Pasti di dalam benaknya berpikir, siap-siap. Siapa tahu pencuri memang datang malam ini. Maka dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu pencuri memang datang malam ini. Saudara-saudara, tema kita berbunyi Tuhan sudah dekat. Apa iya toh saudara? Tema kita berbunyi Tuhan sudah dekat, ya apa benar? Tapi bisa saja. Bisa jadi saudara. Bisa jadi. Nah mari kita lebih baik berpikir memang Tuhan sudah dekat. Karena itu membuat kita jadi berjaga-jaga. Membuat kita jadi waspada. Membuat kita jadi berpikir, ya memang aku harus siap-siap. Aku tidak mau kecolongan. Karena kalau kecolongan, siapa yang rugi saudara? Ya kita yang rugi. Bahkan saudara kita yang Katolik itu loh saudara.
menghayati Advent itu serius banget. Tidak ada Natalan setelah tanggal 25. Itu saudara. Enggak boleh ada kayak gini-gini. Oh, Natalan belum tentu jadi. Alah kalau kiamat besok emang jadi Natalan saudara? Enggak jadi saudara. Katanya musim hujan. Tapi enggak sedia payung. Loh ini Tuhan jadi datang enggak sih sebetulnya saudara? Kok sibuknya Natalan? Biarkanlah, enggak apa-apa saudara ya. Karena sekali lagi mempersiapkan Natal juga tidak salah. Tapi jangan itu yang utama. Akhirnya saudara, lebih baik pasang CCTV daripada menduga-duga kapan pencuri datang, betul? Lebih baik pelihara anjing untuk berjaga-jaga rumah sekarang daripada puyeng kapan mikir maling datang, betul? Lebih baik sekarang bersiap-siap, ya, jaga malam, bikin pos ronda, nambah satpam begitu. Karena daripada stres, berpikir kapan, cari tahu kapan pencuri datang. Saudara, Tuhan pasti datang. Memang tidak tahu waktunya. Karena itu sebaik-baiknya orang berpikir Tuhan belum tentu datang, Tuhan masih jauh. Tetapi akhirnya kecolongan, maka lebih baik kita berpikir Tuhan sudah dekat. Dia segera datang. Maka aku harus mempersiapkan diri dari sekarang. Maka kapanpun dia datang, kita bersiap. Siapa tahu sebentar lagi dia datang. Sudahkah saudara siap? Amin. Kita bersaat hening senak. Sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh saudara Renner. Sebuah nyanyian dalam bahasa Inggris, Jesus, It Is You. Cek. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beam? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. And I lift my hands and I bring my song, and all
is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Ooh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who takes my fears and my thoughts, who brings me closer to you, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. And I lift my hands, I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, yeah, I offer my life here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. And I lift my hands, and I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, ooh, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true, my Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Terima kasih Saudara Renner, Tuhan berkati. Saudara, kita akan berdoa syafaat, dan di dalam warta cetak saudara, di halaman 2 tertulis pokok-pokok doa, dan saya mengajak saudara
nanti di rumah dalam kehidupan saudara sehari-hari kita doakan. Kita jadikan pokok-pokok doa juga tambahan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan kita pun akan mendoakannya pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mendengarkan nyanyian Jesus, it is you. Ya, Engkaulah Yesus yang kami nantikan. Hanya Engkau yang kami nantikan kedatangan-Mu. Kapanpun itu, kami ingin terus belajar mempersiapkan diri. Sehingga kami ketika mengalami kedatangan-Mu, kami dalam keadaan siap siaga. Kami dalam keadaan bersiap untuk berjumpa dengan Engkau. Dalam merayakan Natal, ketika kami mengenang kedatangan-Mu sebagai bayi yang mungil, yang lemah, kami bersyukur Engkau sudah bersedia hadir, Engkau sudah bersedia datang, Engkau sudah mau mati, bangkit, dan Engkau berjanji sebelum Engkau naik ke surga, Engkau akan datang kembali. Engkau akan datang kembali bagi kami, entah bersama-sama, entah secara pribadi. Tuhan ajar kami untuk terus bersiap-siap. Kini kami bersatu hati dan berdoa untuk saudara kami yang dalam proses pemulihan maupun yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono. Kami berdoa untuk Ibu Alfrice Laheba Sumantri. Kami berdoa untuk Bapak Sri Bugo Suratmo. Dan saudara kami lain yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan berkatilah dalam pergumulan mereka. Pulihkan, sembuhkan, beri pengharapan. Sehingga setiap obat, setiap terapi, setiap usaha mendatangkan kesembuhan dan terutama seluruh anggota keluarganya agar dengan sabar, sepenuh hati, bersama-sama bergumul untuk memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, para orang tua kami Tuhan berkatilah, agar di hari Natal ini kegembiraan beliau-beliau bertambah, karena kami anak cucu mantu akan kumpul, bersukaria bersama, menikmati Natal. Kami berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami kiranya selalu rukun. Yang dalam keadaan konflik, Tuhan carikan jalan keluar, carikan solusi. Agar kami kembali utuh kembali. Anak-anak kami dan kehidupannya, sekolah, karir mereka Tuhan berkati, pergaulan mereka Tuhan berkati, calon pasangan hidup mereka Tuhan berkati. Juga kami yang sudah berumah tangga tapi belum memperoleh keturunan, Tuhan sediakan waktu yang terbaik. Kami yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan atur pasangan hidup yang terbaik. Engkau sedang bekerja, Engkau sedang berkarya dengan caramu dan jalanmu, dan apapun yang kami harus alami, kami yakin dan percaya itu baik adanya. Seperti yang Engkau kehendaki. Bisnis, karir, usaha, jabatan, pekerjaan, jadikan itu pelayanan bagi kami. Dan lewat jerih lelah kami beroleh rezeki dari-Mu Tuhan, dan yang halal saja yang boleh kami nikmati dalam hidup kami sehari-hari. Beri kami dengan cukup Tuhan. Kalaupun itu berlimpah, kami akan pastikan Tuhan, ada bagian dari kelimpahan berkat-Mu itu adalah untuk sukacita sesama kami. Kami ingin pastikan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Secara khusus doa kami untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Kami beberapa waktu lalu mengikuti pemilihan pemimpin daerah. Siapapun yang terpilih kami doakan adalah orang-orang yang giat bekerja, berdedikasi, dan yang terutama takut akan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul
dengan kehidupan bergereja mereka. Kami mengingat GKJ Kanaan, kami mengingat GKJ Bumi Indah, dan saudara-saudara kami lain yang tidak kami sebutkan. Tuhan, tolonglah. Engkau pasti turut bekerja menjadi solusi yang terbaik bagi sahabat-sahabat kami. Inilah sebagian doa, harapan, dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat kami undang untuk berdiri. Umat yang terkasih, bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, pengadaan AC, DMD, dan baksos si wali. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan QRIS, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau transfer. Majelis masih membuka kotak persembahan pengadaan AC yang dapat diberikan melalui amplop khusus atau melalui transfer dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan. Persembahan DMD yang dapat disampaikan melalui amplop DMD atau transfer dengan menambah angka 2 di akhir nominal persembahan. Persembahan baksos Natal dapat disampaikan melalui kotak aksi solidaritas si wali di meja pewarta atau transfer dengan menambahkan angka 9 di akhir nominal persembahan. Nas persembahan didasarkan pada 1 Tawari 16 ayat 29. Yang demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Mari kita membawa persembahan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 173, Moro de atumo pisungsungmu, aturno pisungsungmu. Dadi
dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau yang mempunyai hidup, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima di dalam hidup ini. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang merupakan persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pengadaan AC, DMD, baksos siwali, dan persembahan lainnya yang merupakan pemberian-Mu. Berkati dan sucikanlah persembahan ini, berilah hikmat bagi pengelola persembahan agar dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan serta memuliakan nama-Mu. Bila dalam kami mengumpulkan persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon kasih pengampunan-Mu ya Bapa. Ucap syukur dan doa ini kami panjatkan dengan beralaskan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, Umat Tuhan yang terkasih, seusai ibadah pagi ini, Komisi Kespel mengadakan kegiatan donor darah di GSP dan pemeriksaan lab bagi para pendonor. Bagi Bapak, Ibu yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri secara langsung. Marilah kita melanjutkan peribadahan kita dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.